manfaatan di dunia dan akhirat. Atas perintah Allah inilah maka kita berdoa dengan salam dan penghormatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Id yang merupakan hari raya kurban 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan 17 Juni 2024 Masehi. Kita bergembira menyambut hari raya kurban dengan menggunakan takbir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, memujinya, bertasbih bahwa tiada yang layak dipuji kecuali hanya Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memberi rezeki. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah ini dikenal juga dengan Hari Raya Haji, karena terkait dengan kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji di Makkah Mukarramah. Kaum muslimin yang dianugerahi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji pada pagi harinya sedang berangkat menuju ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Mereka mabit di Musdalifah untuk mengambil batu kerikil. Sebelumnya, pada tanggal 9 Zulhijjah, para jamaah haji wukuf di Arafah, berdoa, memohon ampunannya, berkontemplasi, semoga Allah membukakan pintu rahmatnya. Sementara kaum muslimin yang belum memperoleh anugerah untuk ibadah haji, maka disunahkan puasa Arafah, yang alhamdulillah telah kita semua laksanakan sejak kemarin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan kepada siapa saja yang mampu agar datang ke Baitul Haram untuk haji. Barang siapa yang mengingkari perintah haji ini, Allah sungguh tidak memerlukan ketaatan semua manusia di dunia ini. Menurut syariat Islam, ibadah haji merupakan satu-satunya ibadah dalam Islam yang pelaksananya satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Dalam pelaksanaan ibadah haji mulai dari niat memakai pakaian ihram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumrah di Mina, tawaf, sa'i, tahallul, dan seluruh rangkaian ibadah haji itu wajib dijalani dengan ikhlas dan benar semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang disebut juga dengan Yaumun Nahar ini, kita mengenang kembali bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam yang begitu tulus dalam pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu unsur syariat Islam. Karena sesungguhnya ibadah kurban adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, setiap umat pada rasul terdahulu telah kami tentukan kewajiban menyembelih hewan kurban. Ketika mereka menyembelih hewan itu, mereka menyebut nama Allah sebagai tanda syukur atas rezeki hewan ternak yang telah dikaruniakan kepada mereka. Tuhan kalian adalah Allah yang Maha Esa, kepadanya lah kalian berpasrah diri. Wahai Muhammad, gembirakanlah hati orang-orang yang taat kepada Allah dengan ikhlas. Idul Adha tentu memiliki makna yang sangat mendalam. Berikut beberapa poin tentang pentingnya Idul Adha, yaitu pertama adalah hari raya bagi kita semua untuk memperingati ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail alaihissalam untuk disembelih. Kemudian Allah ganti seperti kita ketahui semua, ya, menjadi seekor domba. Ini adalah bukti bahwa Nabi Ibrahim telah ikhlas dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Idul Adha sebagai hari raya kurban disunahkan bagi yang mampu untuk menyembelih hewan seperti kambing, sapi, dan unta. Ibadah kurban adalah ibadah yang menekankan pentingnya berbagi dan kepedulian sosial dalam Islam. Ketiga, Idul Adha merupakan pamungkas ibadah haji. Setelah wukuf di Arafah, jamaah haji kemudian ke Mina untuk melempar jumrah
yang merupakan salah satu rukun. Ini menandakan puncak kesucian dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah, Idul Adha mengajarkan umat Islam tentang pengorbanan dalam arti tidak hanya berupa materi, tapi juga waktu, tenaga, dan keinginan pribadi untuk mencapai ridha Allah dan kemaslahatan bersama. Seperti yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, penyembelihan hewan-hewan kurban kami jadikan kepada kalian sebagai bagian dari ibadah haji. Sembelihlah kurban itu karena banyak manfaatnya bagi kalian. Sebutlah nama Allah ketika kalian menyembelih hewan-hewan kurban yang gemuk dan bagus itu sebagai tanda keikhlasan kalian. La yanallahu luhumuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sahkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tidaklah daging dan hewan darah itu, tapi sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah niat ikhlas kalian. Begitulah Allah tundukkan hewan kurban kepada kalian agar kalian selalu mengesahkan Allah dengan cara-cara yang diajarkan kepada kalian. Wahai Muhammad, gembirakanlah hati orang-orang yang melakukan ibadah haji dengan ikhlas. Quran surat Al-Hajj 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Spirit kurban menjadi penting di dalam kehidupan umat manusia yang sedang dilanda penderitaan, penindasan dan ketidakadilan ekonomi. Perasaan senasib sesama umat manusia menjadi kunci untuk memahami perintah kurban. Komitmen ukhuwah Islamiyah mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam secara keseluruhan adalah satu kekuatan dan persaudaraan yang harus saling membela. Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda, "Man lam yahtam bi umuril mu'minin falaisa minna." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukanlah umat Islam, bukanlah umatku. Begitu pungkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini saudara muslim kita di Palestina sedang berjihad membebaskan negerinya dari penjajahan kaum kafir Zionis Israel. Lebih dari 9 bulan telah berlalu sejak 7 Oktober 2023. Kondisi saudara kita di Palestina sungguh memilukan. Penjajah Zionis Israel bersama sekutu sejahatnya yaitu Amerika telah menghancurkan, mensabotase, membakar dan mengganggu semua sarana penghidupan, pencaharian, pendidikan dan pengobatan yang dimiliki oleh umat Islam di Gaza. Saudara kita setiap hari, malam dan siangnya selalu diserang oleh agresor Israel dengan dukungan sekutunya, membumi hanguskan rumah sakit, masjid dan rumah sipil Palestina, tempat pengungsian, pejalan kaki. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari pembantaian barbaris dari Zionis Israel. Selama berpuluh-puluh tahun mereka telah membunuh anak-anak kita, kaum perempuan kita, menindas lansia, membantai tahanan perang, dan lebih biadab lagi mencegah masuknya bantuan kemanusiaan. Seluruh ujian dan penderitaan yang disebutkan dalam Al-Quran berupa ketakutan, kekurangan buah-buahan, kekurangan air minum, ancaman kelaparan, pembantaian, dibakar hidup di tenda pengungsian sedang menimpa rakyat Palestina, sekitar 1,7 juta manusia. Tragedi genosida di Palestina telah membuka mata seluruh dunia tentang kebiadaban Israel yang melebihi iblis, tentang diskriminasi, matinya HAM, dan omong kosong toleransi. Menyaksikan genosida di Rafah telah membuka mata dunia seakan kembalinya perilaku jahiliyah sebelum Islam. Pemimpin-pemimpin Arab hanya peduli dengan kabilahnya masing-masing, persis seperti yang kita lihat hari ini. Rafah adalah satu-satunya kota yang tersisa di mana para pengungsi mendirikan tenda-tenda terakhir sebagai sandaran hidup mereka. Tapi ternyata dihancurkan, tetap dihancurkan oleh pesawat-pesawat iblis Israel. Salah seorang warga Gaza mengatakan, setelah Rafah tidak lagi aman, maka pengungsian terakhir kami adalah surga, insya Allah. Allahu Akbar. Menyaksikan nasib rakyat di negeri para nabi itu digambarkan oleh seorang ulama Palestina dengan mengatakan,
bahwa pembantaian di Rafah, perbatasan Mesir dan Palestina, seakan sesuatu yang mustahil, seakan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman. Mustahil akan memblokade atau menutup perbatasan bantuan kemanusiaan kepada saudaranya sesama muslim. Mustahil bagi pemimpin muslim membiarkan saudaranya dizolimi, padahal ia mampu membelanya dan takut akan hari akhirat. Mustahil saudara-saudaranya diam melihat saudaranya menderita, padahal mampu membantu. Bahkan mereka justru membantu musuh Allah. Maka sadarilah wahai para pemimpin, apakah kalian mengira akan hidup selama-lamanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Al-Baqarah 281. Wahai kaum mukmin, hendaklah kalian takut akan siksa Allah pada hari kiamat saat kalian dikembalikan kepada Allah. Setiap orang akan diberi balasan setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan di dunia. Setiap orang tidak akan dianiaya sedikit pun dalam mendapatkan amalannya. Syekh At-Tharifi mengkritik sikap penguasa negeri-negeri muslim di Timur Tengah dengan mengatakan, Allah mengancam dan menyiksa orang-orang yang membiarkan orang yang dizolimi, padahal ia mampu menolongnya. Lalu bagaimana dengan orang yang justru menolong orang yang dizolimi? Tembok Rafah yang memisahkan Gaza dengan Mesir tidak lebih tebal dari benteng Konstantinopel yang dijebol oleh Al-Fatih dahulu. Tembok itu menjadikan warga Gaza bak burung dalam sangkar. Padahal burung saja dikasih makan, sementara warga Gaza tidak mendapatkan. Tembok yang memisahkan muslimin Gaza dan muslimin Mesir sesungguhnya bukan tembok fisik, tetapi tembok nasionalisme. Tembok yang telah mengakibatkan derita bagi kaum muslimin Gaza. Di Indonesia juga begitu. Saat orang sebagian turun menunjukkan solidaritasnya atau bela Palestina, ada saja orang yang mabuk nasionalisme mengatakan, saudara sebangsa masih banyak yang susah, ngapain ngurusin bangsa lain, kata mereka. Padahal Rasulullah SAW ditugaskan merobohkan sentimen seperti ini, bahwa sebaik-baiknya yang dilakukan adalah dengan akal sehat dan ketakwaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ikatan takwa lebih mulia dari ikatan kebangsaan. Itulah ajaran Allah dan Rasulnya. Namun para munafikin lebih memilih ikatan nasionalisme ketimbang ikatan akidah. Penguasa negeri-negeri muslim di sekitarnya menyaksikan segala yang terjadi, tapi demi menjaga kepentingan negerinya masing-masing, mereka membiarkan saudara muslimnya dibantai. Seorang ulama, Syekh Dr. Yunus Yusuf, melalui video yang viral menganalogikan kenyataan ini ibarat pertandingan 3 sekawan iblis. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa 3 orang ini masing-masing ingin menampilkan sebagai orang yang paling biadab, paling bejat, si paling bejat, si paling biadab. Ketiga orang ini suatu hari berkumpul, lalu lewatlah seorang nenek-nenek di depan mereka. Lalu berdirilah orang yang pertama, dia pukul tangannya, kakinya sampai berdarah. Lalu dia membanggakan perbuatannya kepada 2 temannya yang lain dan mengatakan, lihatlah, aku si paling bejat, bukan? Tidak sampai situ, ternyata orang yang kedua lalu berdiri dan tertawa. Lalu dia membangunkan perempuan itu, menyiramkan air ke muka perempuan yang sudah pingsan tersebut. Lalu dia melanjutkan penyiksaan itu, memukul nenek-nenek itu, lalu hingga dia pingsan kembali. Lalu orang yang kedua itu mendatangi lagi, lihat apa yang kulakukan, bukankah aku yang paling biadab? Lalu yang ketiga bersorak kegirangan dan berkata, orang yang ketiga ini berkata, akulah yang lebih bejat dan jahat dari kalian berdua. Lah,
Kenapa begitu? Kamu belum tahu bahwa sesungguhnya nenek-nenek itu adalah ibuku sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wilayah Gaza, Palestina adalah ibarat nenek-nenek yang dikeroyok oleh ketiga kawanan bejat. Yang pertama adalah Zionis Israel. Yang kedua adalah Barat, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan lain-lainnya. Tetapi orang yang ketiga adalah para pemimpin Arab dan kaum muslimin yang tidak peduli kepada penderitaan kaum Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup khutbah Idul Adha ini dengan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan taufik dan hidayahnya dan juga memiliki hati dan kepedulian kepada sesama muslim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ansurnal mujahidi wa mustad'afina fi Filastin. Allahumma tahhir Masjidil Aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma ashfi mardahum. Allahumma asfi mardahum. Allahumma asfi mardahum. Allahumma taqabbal syuhada'ihim. Allahumma a'id Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin wa ahlikil kafaratu wal musyrikin ada a'din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, semuanya santri, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah pada hari ini.